Bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan? Apa yang harus kita ucapkan? Nah, para ulama itu ada berbeda pendapat. Kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan itu lebih kepada kebaikan, maka kita disunahkannya untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Itu sesuatu yang mentakjubkan tapi cenderung yang baik, bukan musibah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman di saat menceritakan Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj oleh Allah gunakan subhanalladzi maha suci Allah. Termasuk kita contoh melihat keagungan Allah, kita melihat pemandangan yang indah, kita disunahkannya bukan masya Allah tapi ucapkan subhanallah. Tapi yang kedua, kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, mengherankan tapi cenderung yang tidak baik, musibah, membuat diri kita ini kurang enak, kurang tenang, kita disunahkannya mengucapkan masya Allah. Contoh, kita dengar kabar, ya, ada suatu kabar yang tidak mengenakan, masya Allah. Maka itu sebagian ulama membedakan, tapi sebagian lagi mengatakan tidak ada beda. Sudah. Pokoknya kalau kita mendengar atau melihat sesuatu yang mentakjubkan, mengherankan itu, kalau tidak kita bicara subhanallah, ya kita bilangnya masya Allah. Cuma sebagian ulama membedakan seperti itu. Kalau subhanallah itu untuk lebih cenderung yang baik-baik, kalau masya Allah itu sesuatu yang bukan tidak baik, sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan, bukan subhanallah, bukan masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi itu pernah jalan, kemudian dalam kisah kalau tidak salah ini Nabi mau kepleset. Lalu Nabi bisa mengendalikan dirinya sehingga Nabi tidak terpleset. Nabi bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang meninggal dunia? Lalu Nabi katakan, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu tidak harus kepada orang yang meninggal dunia. Tapi kalau ada sesuatu yang akan terjadi tidak enak kepada diri kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Musibah itu kan bukan harus bencana, tapi sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri kita. Kalau Nabi kasih gambaran itu, kita mau kepleset pun atau terjadi yang nggak enak, kita disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sama, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan subhanallah, masya Allah, bukan, tapi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Biar apa? Biar kita ingat sama Allah. Melihat perempuan yang terbuka aurat, subhanallah, makin jadi. Tapi kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ingat Allah. Tapi kalau lihat inna lillahi kok matanya tetap, oh ya berarti matanya yang salah gitu. Iya, berarti yang bermasalah itu bukan ucapannya, orangnya yang bermasalah gitu. Karena nafsu itu, kata Nabi, nanti lihat di kitab hadis Arba'in Nawawiyah, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, kalau datang syahwat kepada kami, nafsu ini, apakah akan menjadi pahala atau menjadi dosa? Nabi jelaskan, kalau nafsu kamu arahkan kepada yang halal, seperti halnya suami istri berhubungan, maka itu menjadi ibadah. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sebagian daging di antara kalian yaitu berhubungan suami istri yang dimaksudkan berjima, itu shadaqah, kebaikan, ibadah. Tapi kata Nabi, di saat nafsu itu tidak diarahkan kepada yang baik, naudzubillah, dia berzina, melampiaskan dengan cara-cara yang haram, maka itu menjadi suatu dosa. Jadi nafsu itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena kalau orang nggak punya nafsu, bahaya itu. Berarti dia gimana nanti akan beramal soleh dengan nafsunya itu, ya. Jadi nafsu itu kata Nabi kalau diarahkan yang baik menjadi baik. Tapi kalau nafsu diarahkan yang tidak baik menjadi tidak baik. Makanya Nabi mensabdakan, kalau kamu wahai para suami di saat di luar kamu lihat perempuan-perempuan bukan mahram, tundukkan pandanganmu, pulang ke rumah. Jangan malah dipelototin. Pulang ke rumah, lampiaskan karena yang halal. Ya itu kan ibadah. Tinggal nanti setelah ibadah itu konsisten dengan ibadahnya. Takutnya akhirnya menafkahi anaknya orang, nafkah yang pertama akhirnya keteteran. Nah, wallahu a'lam bishawab.